Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Wah, kalian di rumah apa kabar? Langsung berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pada pagi hari ini kita mau kembali mengucap syukur pada Tuhan. Pagi hari ini kita masih bisa merasakan udara yang segar. Pagi hari ini kita bisa bangun dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Pagi hari ini kita mau kembali bersama-sama berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, sebelumnya langsung mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan juga pikiran kita. Kita bersama-sama bangkit berdiri dan memuji Tuhan bersama. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Amin. Wah, hebat. Adik-adik semua luar biasa. Nah, sekarang langsung persilakan adik-adik semua untuk duduk kembali. Saat ini kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian lagi untuk kembali mempersiapkan hati kita sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Nah adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan,
Hari ini kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita melipat tangan, mari kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Saat ini kami setiap anak-anak-Mu mau duduk dengan tenang, mau duduk dengan manis di tempat kami masing-masing. Kami bersedia dan juga kami sudah siap untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Lasa kami. Tuhan berkati, Tuhan menolong kami agar kami juga dapat mengerti dan memahami, bahkan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama, Lause mau mengajak kita semua untuk bermain satu permainan. Permainannya gampang banget loh. Hari ini kita akan bermain bersama tentang tebak-tebakan. Lause nanti akan memberikan satu pertanyaan dan beberapa pertanyaan lainnya, dan adik-adik semua bisa menebak. Hari ini kita akan bermain game tebak-tebakan ikan. Nah, kalian tahu kan ikan seperti apa? Yang hidup di air dan berenang-renang. Nanti Lause akan kasih pertanyaan. Kira-kira ini ikan apa ya? Ini ikan apa ya? Kalian di rumah bisa menebaknya. Kalau nggak tahu gimana Lause? Kalau nggak tahu, sebaik deh kalian bisa menanyakan kepada papa atau kepada mama. Jangan lupa minta kepada papa dan mama untuk memvideokan kalian agar Lause bisa melihat mana jawaban kalian yang benar atau yang belum benar. Oke? Kalian udah siap semuanya? Pertanyaan yang pertama. Ikan apa yang sakit? Hah? Ikan apa? Ikan apa ya Lause ya? Ikan apa yang sakit? Ada yang tahu? Kalian boleh pikirkan dulu ya. Nah, pertanyaan yang kedua. Ikan apa yang kaya? Ada yang tahu? Ikan apa ya yang kaya ya? Emang ada loh, ada loh. Ayo, kalian tebak dulu. Ikan apa yang kaya? Sudah? Nah, kemudian nih, adik-adik tahu nggak sih ikan apa yang diam? Ikan apa yang diam? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu coba tanya ke Papa Mama. Mama, ikan apa yang diam? Sudah? Nah, yang terakhir adik-adik. Ikan apa yang menelan manusia? Wah, ada yang tahu yang terakhir? Ikan apa yang menelan manusia? Ada yang tahu? Wah, untuk yang pertanyaan terakhir ini adik-adik, Lause punya ceritanya loh. Cerita ini diambil dari cerita Alkitab. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkannya? Yuk, sekarang kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan tentang ikan. Ada deh, nanti kalian semua cari tahu ya, ikan apa sih yang menelan manusia? Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang Bapak Yunus. Wah, mungkin kalian ada yang udah pernah dengar ya. Tapi hari ini langsung mau mengajak kita sekali lagi untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ceritanya dimulai dari sini adik-adik. Suatu kali Allah menyuruh Bapak Yunus untuk pergi ke sebuah tempat yang bernama Niniwe. Orang-orang di sana belum pernah mendengarkan tentang Allah. Bahkan mereka juga tidak mengasihi Allah dan mereka juga tidak pernah taat kepada Allah. Kemudian adik-adik, Bapak Yunus berkata kepada Allah, "Tidak, aku tidak mau pergi ke sana Tuhan. Masa aku harus pergi ke kota Niniwe? Kan di sana orang-orang tidak mengenal Tuhan. Mereka saja tidak mau taat kepada Tuhan. Aku tidak mau pergi ke sana." Kemudian adik-adik, Allah yang menyuruh Pak Yunus untuk pergi ke sana. Tapi Pak Yunus malah pergi ke tempat yang berbeda. Dia pergi ke tempat yang berlawanan dari apa yang Tuhan telah suruh kepada Bapak Yunus. Ternyata adik-adik, Pak Yunus sedang melarikan diri. Dia naik ke sebuah kapal dan pergi berlayar dengan kapal itu. Kemudian adik-adik, dalam perjalanannya Pak Yunus pun tertidur. Di atas kapal Pak Yunus tertidur dengan lelap.
Kapal itu membawanya semakin jauh, dan jauh dari Niniwe, tempat yang Allah perintahkan kepada Pak Yunus untuk didatangi. Tapi adik-adik semua, emang Pak Yunus bisa pergi ya? Bisa pergi jauh dari hadapan Allah? Emang dia bisa? Oh, tentu saja adik-adik, Pak Yunus tidak bisa pergi dari hadapan Allah. Nah, kemudian adik-adik, angin mulai bertiup dengan kencang. Semakin lama angin itu bertiup dengan semakin kencangnya. Kapal yang dinaiki Pak Yunus mulai terombang-ambing ke kiri, terombang-ambing ke kanan. Wah, seketika adik-adik, semua orang ada di kapal itu menjadi takut. Mereka takut akan kapal mereka yang terombang-ambing ke kiri dan ke kanan. Air laut pun mulai masuk ke dalam kapal yang mereka naiki. Tapi adik-adik, ternyata Pak Yunus yang naik di kapal itu masih tetap tertidur. Kapal yang bergerak sana dan kemari dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Pak Yunus pun ternyata masih saja tertidur. Yunus, bangun! Bagaimana kamu bisa tidur? Mintalah pertolongan pada Tuhan, kepada Allahmu. Ia mungkin saja mau mendengar dan juga menjawab dari doamu, pertolonganmu, dan mau menyelamatkan kita semua. Teriak salah seorang yang berada di kapal itu adik-adik. Ombak semakin besar, angin semakin bertiup dengan kencang, dan air pun ada di mana-mana. Wah, kapal mereka kemasukan air adik-adik. Orang-orang menjadi semakin takut. Mereka sangat takut gimana kalau kapalnya bisa tenggelam lama-lama kalau diisi dengan air terus. Mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Apa yang bisa kita lakukan agar badai ini bisa berhenti? Apa yang telah Yunus lakukan sehingga badai bisa datang di tengah-tengah kita? Kemudian adik-adik, Pak Yunus pun bangun. Dia kemudian mendengar apa yang mereka katakan dan menjawabnya. Angkatlah aku dan lemparkan aku ke dalam air, maka badai ini pun akan reda. Ini semua adalah salahku. Dengan cepat adik-adik, mereka orang-orang yang ada di kapal itu lemparkan Bapak Yunus ke keluar kapal dan masuk ke dalam air. Wah adik-adik, menakutkan sekali bukan? Kalau kalian bisa berenang nggak? Ada yang udah bisa berenang? Wah, kalau adik-adik belum bisa berenang, jangan coba-coba ya masuk ke dalam air yang dalam. Bisa-bisa kita tenggelam, oke? Nah adik-adik, ajaibnya seketika setelah Bapak Yunus dilemparkan ke dalam air, badai pun segera tenang. Kapal yang tadinya bergoyang ke kiri dan ke kanan, sekarang menjadi tenang dan diam. Orang-orang di dalam kapal itu pun tahu bahwa Allah lah yang telah melakukannya dan menolong mereka sehingga mereka tidak tenggelam karena badai. Lalu Allah mengirimkan ikan yang sangat besar untuk menelan Bapak Yunus. Bapak Yunus pun ditelan oleh ikan besar itu. Pak Yunus pun masuk dalam perut ikan besar itu. Dalam perut ikan besar itu, Bapak Yunus kemudian berdoa. Dia berdoa memohon ampun. Dan dia tahu bahwa dia telah salah. Kemudian dia minta pertolongan daripada Allah. Selama 3 hari adik-adik, Bapak Yunus berada di dalam perut ikan besar itu. Dan setelah itu, ikan yang besar itu memuntahkan Bapak Yunus ke daratan yang kering. Setelah itu adik-adik, Allah kembali menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe. Yunus pun kemudian berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku akan taat padamu. Aku akan pergi kemanapun Engkau perintahkan aku untuk pergi." Nah adik-adik, demikian cerita firman Tuhan tentang Bapak Yunus Haryani.
Sekarang kalian udah tahu kan ikan apa yang bisa menelan manusia? Adik-adik, sama seperti Bapak Yunus, terkadang kita juga bisa berbuat dosa. Misalnya nih, kita tidak mau mendengarkan dan tidak mau taat kepada papa ataupun kepada mama. Kita terkadang tidak mau mendengarkan perintah dan juga nasihat daripada papa mama. Padahal adik-adik, Tuhan berkata apa? Tuhan berkata bahwa kita harus mentaati kedua orang tua kita, yaitu papa dan mama kita. Mulai sekarang adik-adik, mau nggak adik-adik semua belajar untuk taat dan mendengarkan perkataan dari papa mama? Mari kita belajar bersama untuk taat akan perintah Tuhan, akan firman Tuhan, dan taat kepada orang tua sebagai wakil Allah di dunia ini kepada setiap kita. Jadi adik-adik, jika kita melakukan kesalahan dan melawan papa mama, kita bisa berdoa kepada Tuhan, memohon ampun, dan meminta maaf kepada papa dan juga kepada mama kita. Sekali lagi adik-adik, Tuhan mau agar kita menjadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan. Amin adik-adik. Nah, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan bersama. Ayat hafalan hari ini terambil dari Mazmur 150 ayatnya yang ke-6. Mazmur 150 ayatnya yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi ya. Mazmur 150 ayatnya yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah adik-adik jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalannya di rumah. Nanti kalian bisa minta tolong kepada papa dan mama untuk memvideokannya dan mengirimkannya ke WhatsApp Lause ataupun ke grup dari orang tua. Nah hari ini kita juga akan ada aktivitas adik-adik. Aktivitas hari ini kita akan bersama-sama membuat ikan besar yang menelan Bapak Yunus. Nah, dari aktivitas ini pun kita bisa belajar dan sebagai pengingat bagi setiap kita bahwa jika kita tidak taat seperti Bapak Yunus kepada Tuhan, kepada papa ataupun mama, kita harus ingat kembali bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat kepada firman Tuhan, bahkan juga kepada papa atau mama, mendengarkan nasihat mereka dan mendengarkan apa yang mereka minta untuk kita lakukan. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan yang mau taat. Hari ini Lause juga berterima kasih kepada adik-adik semua yang telah mengerjakan ayat hafalan dan juga aktivitas minggu lalu. Lause berterima kasih karena kalian mau dan telah setia dalam mengerjakan aktivitas dan ayat hafalan. Mazmur 30 ayatnya 11b ya. Tuhan menjadi menolong. Jangan mau kalah dengan teman-teman yang sudah membuatnya. Nanti di akhir tahun akan ada sesuatu yang spesial loh untuk kalian yang mau rajin untuk menghafalkan ayat hafalan dan juga mengerjakan aktivitas setiap minggunya. Langsung tunggu ya. Jangan lupa untuk minta kepada papa mama merekamnya ataupun kalian bisa mengirimkannya langsung ke Instagram dan tag GKIM Amanat. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ataupun sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Lause mau sekali lagi mengajak kita semua untuk melipat tangan, menutup mata kita, dan kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur buat hari ini kami bisa bersama-sama sekolah minggu. Terima kasih pada pagi hari ini kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan juga kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kiranya
kami semua dapat menjadi anak-anak yang patuh dan taat kepada firman Tuhan dan mau mendengarkan orang tua kami. Biarlah kiranya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri sekolah minggu kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.